Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang enggak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nonton ya. Aku selalu baca dan seneng banget bisa ngobrol sama kalian. Pria muda Indonesia nikahi. Dua wanita muda. Bule asal Jerman Moen. Udin tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di Jerman. Pria muda asal Jawa Tengah itu datang ke kota Bremen untuk bekerja di sebuah pabrik manufaktur suku cadang otomotif. Usianya baru 26 tahun ketika itu. Penampilannya sederhana, kaos polos, celana pendek saat hari libur, dan kemeja biru rapi saat berangkat kerja. Ia bukan tipe pria yang suka tampil mencolok, namun ada ketulusan dan kejujuran dalam dirinya yang terpancar jelas. Hari-harinya di Jerman awalnya penuh adaptasi. Ia tinggal di sebuah kamar kecil di lantai 3 sebuah bangunan tua bersama dua rekan sesama pekerja migran. Bahasa Jermannya masih terbata-bata, tapi cukup untuk menyampaikan kebutuhan dasar dan sopan santun. Pekerjaan di pabrik cukup berat, namun Udin tak pernah mengeluh. Ia tahu ini adalah kesempatan besar untuk menabung dan memperbaiki nasib keluarganya di kampung. Pada suatu akhir pekan musim semi, Udin mengikuti acara jalan santai yang diadakan komunitas internasional di kota tersebut. Disinilah ia pertama kali bertemu Emma, seorang wanita muda Jerman berusia 24 tahun. Emma berbeda. Ia supel, ramah, dan bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Ia bekerja sebagai pelatih kebugaran di pusat kebugaran lokal dan tertarik dengan budaya Asia, terutama Indonesia. Mereka pertama kali berbincang saat sama-sama mengambil kopi dari meja panitia. Percakapan ringan itu ternyata membuat Emma tertarik. "Kamu dari Indonesia ya?" "Aku pernah ke Bali," kata Emma sambil tersenyum. "Iya, aku dari Jawa Tengah," jawab Udin, agak malu-malu. Sejak pertemuan itu, mereka makin sering berkomunikasi. Emma sering mengajak Udin ke taman kota, mengenalkannya pada makanan lokal, bahkan sesekali mengajaknya ke acara keluarga. Dalam pergaulan mereka, Emma selalu terlihat terbuka dan menghargai Udin apa adanya. Ia tidak mempermasalahkan status Udin sebagai pekerja pabrik atau latar belakangnya yang sederhana. Setelah 3 bulan mengenal Emma, Udin memberanikan diri menyatakan perasaannya. Itu terjadi saat mereka berjalan-jalan menyusuri sungai Weser pada sore hari. Suasana tenang, angin semilir, dan matahari mulai tenggelam. "Emma," kata Udin pelan, "aku mungkin bukan orang yang punya banyak hal, tapi aku tulus menyayangimu. Aku ingin kamu tahu itu." Emma hanya tersenyum dan menggenggam tangan Udin, tanda ia menerima perasaan itu. Sejak saat itu, mereka resmi berpacaran. Hubungan mereka berjalan 2 tahun dengan harmonis. Emma bahkan mulai belajar bahasa Indonesia secara perlahan dan ikut memasak nasi goreng atau soto ayam bersama Udin di akhir pekan. Namun, hidup memang penuh kejutan. Pada suatu hari libur musim panas, Udin dan Emma berjalan menyusuri kawasan Altstadt, kota tua di Bremen yang penuh dengan restoran dan kios makanan. Saat itulah pandangan Udin terpaku pada seorang wanita muda yang menjajakan aneka jajanan di keranjang rotan yang ia bawa. Namanya Fania. Rambutnya pirang keemasan, senyumannya manis, dan cara ia menawarkan dagangan begitu ramah. Ada sesuatu dalam diri Fania yang langsung mengguncang hati Udin. Udin tidak mengerti kenapa ia begitu tertarik, bahkan ketika masih bersama Emma. Perasaan itu tidak bisa ia tekan,
Selama seminggu penuh, ia mencoba mengabaikannya, tapi bayangan Vania selalu muncul. Akhirnya, Udin memutuskan untuk jujur. "Emma, aku ingin bicara soal sesuatu. Ini mungkin terdengar aneh," ucap Udin saat mereka duduk di balkon apartemen sambil minum teh. "Apa, Din?" "Waktu itu, pas kita jalan ke kota tua, aku lihat seorang wanita. Dia jualan jajanan. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa tertarik banget. Aku udah coba lupain, tapi malah kepikiran terus." Emma diam sejenak. Lalu ia bertanya pelan, "Kamu mau kenalan sama dia?" "Aku nggak tahu harus gimana, tapi aku pengen jujur aja ke kamu. Aku sayang kamu, tapi aku juga ngerasa hal yang sama ke dia." Emma mengangguk pelan. Yang mengejutkan, ia tidak marah. Ia justru mendukung Udin untuk mengenal Vania lebih jauh. Hari itu dingin, tapi tidak terlalu menggigit. Udara di Königstrasse membawa aroma wafel dan roti panggang dari kios-kios di sepanjang trotoar. Udin berjalan di samping Emma, tangannya menggenggam tangan kekasihnya itu. Sudah 2 tahun mereka bersama, 2 tahun yang terasa cepat, namun penuh cerita. Emma tampak ceria hari itu. Ia bercerita soal rekan kerjanya yang akan menikah, tentang rencana liburan musim panas, dan tentang toko buku kecil yang ingin ia datangi. Udin mendengarkan sambil tersenyum. Tapi di dalam kepalanya, pikirannya mendadak kosong ketika matanya menangkap sesuatu. Seseorang. Di seberang jalan, berdiri seorang gadis muda. Rambut pirangnya dikuncir rendah. Wajahnya bersih tanpa riasan. Berlebihan. Ia mengenakan mantel panjang abu-abu dan syal merah marun. Di tangannya, tergantung sebuah keranjang rotan besar berisi jajanan tradisional buatan tangan. Kue-kue kecil berwarna cerah, roti gulung, dan potongan coklat yang dibungkus kertas sederhana. Udin berhenti sejenak. Ia tidak sadar Emma masih bicara, sampai gadis itu, penjual jajanan itu, menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. Sekilas saja. Tapi cukup untuk membuat dada Udin berdebar aneh. "Udin?" Emma menoleh, heran melihat kekasihnya diam mematung. "Hah?" Iya, maaf," jawab Udin cepat. Ia kembali berjalan, tapi kepalanya terus menoleh ke belakang, ke arah gadis itu. Malam harinya, Udin tak bisa tidur. Ia berbaring memandangi langit-langit kamarnya yang putih polos. Bayangan wajah gadis berkeranjang itu muncul terus. Entah kenapa, ia tidak bisa menghapusnya dari kepala. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya soal cantik atau manis, tapi lebih dari itu. Tatapan mata gadis itu seperti menyimpan sesuatu, sebuah rahasia kecil yang menggoda untuk diketahui. Hari-hari berikutnya, Udin tidak bisa berpura-pura. Ia tetap bersikap biasa kepada Emma, tetap mengajak makan malam, tetap mengantar pulang, tapi pikirannya selalu tertinggal di trotoar tempat gadis itu berdiri. 1 minggu berlalu. Udin menyerah. Suatu malam, setelah makan malam di apartemen Emma, Udin bicara. "Ada yang harus aku ceritakan," katanya, duduk di ujung tempat tidur. Emma menatapnya, agak tegang. "Apa?" Waktu kita jalan minggu lalu, aku melihat seseorang. Dia penjual jajanan. Entah kenapa aku kepikiran terus sama dia." Emma diam. Ia tidak langsung bereaksi, hanya menatap Udin dalam-dalam. "Aku tahu ini aneh, tapi aku merasa ada yang beda. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma..." "Jujur." Udin menunduk. Ia siap menerima apapun yang keluar dari mulut Emma. Marah, kecewa, atau pergi meninggalkannya. Tapi yang terdengar adalah, "Kalau kamu ingin mengenalnya, aku nggak akan melarang." Udin menatap Emma, bingung. "Serius?" Emma mengangguk pelan. "Aku tahu kamu orangnya jujur, dan kamu juga nggak pernah main-main. Kalau ini membuatmu lega, aku nggak akan menghalangi." Udin menghela napas panjang, antara lega dan bingung. Perempuan ini luar biasa, pikirnya. Tidak banyak yang bisa sebijak itu. Keesokan harinya, Udin kembali ke Königstrasse. Ia berjalan perlahan, matanya mencari. Dan di ujung jalan, di tempat yang sama, gadis itu ada lagi.
kali ini mengenakan mantel biru dan syal putih. Keranjangnya masih sama, dan senyumnya masih sama. "Halo," sapa Udin pelan, agak gugup. Gadis itu menoleh. "Halo juga. Apa? Kamu jualan setiap hari di sini?" "Iya, aku biasa di sini jam segini," jawabnya ramah. "Mau coba?" Udin mengangguk. Ia membeli beberapa kue, asal saja, padahal ia tidak tahu nama-namanya. "Aku Udin," katanya. "Aku Fania," jawabnya sambil tersenyum. "Asalmu dari Indonesia?" "Iya, kamu tahu? Dari logat dan wajahmu. Aku punya teman dari Bandung." Mereka bicara beberapa menit. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat Udin makin penasaran. Ia tahu, ini bukan sekadar ketertarikan fisik. Ada sesuatu dalam cara Fania bicara, tertawa, dan menatap. Sesuatu yang terasa hangat. Hari-hari berikutnya, Udin mulai sering datang. Kadang beli kue, kadang hanya sekadar menyapa, kadang mengobrol sebentar, kadang hanya tersenyum lalu pergi. Dan di satu sore, ketika Fania menawarinya coklat buatan sendiri, Udin berkata, "Kalau aku ajak kamu makan malam, kamu mau?" Fania terdiam. Ia menatap Udin cukup lama. "Aku tahu kamu sudah punya pacar," katanya tenang. Udin terkejut. "Kamu tahu? Aku lihat waktu itu. Kamu jalan bareng dia, tapi kamu terus menatapku." Udin merasa malu, tapi Fania tidak tampak marah. "Aku nggak marah," katanya. "Aku cuma ingin tahu, kamu serius atau cuma iseng?" "Serius," jawab Udin tanpa ragu. "Aku sudah bicara sama Emma. Dia tahu. Aku nggak main-main." Fania tersenyum kecil. "Kalau gitu, aku mau." Dan malam itu, mereka makan malam di sebuah restoran kecil di dekat sungai. Tidak mewah, tidak heboh. Tapi percakapan mereka mengalir seperti air. Tidak ada topeng, tidak ada basa-basi. Udin pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, hidupnya akan berubah. Ia sedang berjalan di jalan yang tidak biasa. Tapi ia juga tahu satu hal. Ia tidak sedang main-main. Dan mungkin, ini adalah awal dari kisah yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Udin. Ia tidak sedang bermain api, tapi juga tidak bisa menyebut hidupnya biasa-biasa saja. Setiap pagi ia tetap bekerja di pabrik, bersama rekan-rekannya dari berbagai negara. Sore harinya, terkadang ia pergi menjemput Emma, terkadang ia mampir ke Königstrasse untuk sekadar ngobrol dengan Fania. Hidupnya terbagi, tapi bukan karena kebohongan. Semuanya terang-terangan. Emma dan Fania tahu satu sama lain. Itu yang membuat segalanya rumit, tapi juga jujur. Tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada tipu-tipu. Tapi tetap saja, perasaan tidak bisa sepenuhnya diatur seperti jadwal kerja. Satu malam, Emma mengajak bicara serius. Mereka duduk di ruang tamu apartemen Emma, teh hangat di meja, dan udara malam yang dingin menyelinap lewat jendela. "Aku sudah mikir panjang, Din," kata Emma pelan. Udin menatapnya, siap mendengar apapun. "Aku tahu kamu sayang sama aku. Dan aku juga tahu kamu sekarang dekat dengan Fania. Aku cuma pengen satu hal. Jangan bohongin kami. Kalau kamu bisa adil, aku nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik jangan dilanjutkan." Udin mengangguk. "Aku ngerti, aku juga nggak mau nyakitin siapa-siapa. Aku nggak minta kamu buat bertahan kalau itu nyakitin kamu." Emma diam lama, lalu berkata, "Aku mau ketemu dia. Aku pengen tahu langsung." Hari Minggu sore, pertemuan itu terjadi. Di taman kota, di bangku kayu panjang dekat air mancur. Fania datang lebih dulu, membawa 2 bungkus kue buatannya. Emma datang dengan jaket panjang dan wajah serius. Mereka duduk bertiga. Awalnya canggung, tak ada yang bicara selama beberapa menit. Tapi Fania yang pertama buka suara. "Terima kasih sudah mau ketemu. Aku tahu ini pasti nggak gampang." Emma mengangguk pelan. "Aku cuman pengen tahu kamu seperti apa. Biar nggak cuma dari kata-kata Udin." Fania tersenyum kecil. "Aku juga begitu. Aku kira kamu bakal marah atau mengusirku. Enggak, aku juga nggak merasa punya hak buat larang siapapun jatuh cinta. Tapi kita perempuan. Aku cuman ingin semuanya jelas. Kalau kamu mau sama Udin, ya itu pilihanmu. Tapi aku juga mau dia nggak berat sebelah.
Obrolan mereka malam itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat mereka saling mengerti. Tidak ada cakar-cakaran, tidak ada adu argumen. Hanya dua perempuan yang sama-sama jatuh cinta pada orang yang sama, mencoba mencari cara agar tidak saling menyakiti. Setelah pertemuan itu, dinamika mulai berubah. Emma dan Vania tidak langsung jadi sahabat, tapi mereka saling menghargai. Mereka membuat batas masing-masing, dan Udin menghormatinya. Ia tidak datang ke rumah Emma dan Vania di hari yang sama. Ia bergantian, memastikan waktu dan perhatian terbagi seimbang. Suatu malam, Udin duduk sendiri di kamar. Ia menatap ponselnya. Ada pesan dari Vania. Aku pernah baca soal laki-laki yang punya 2 istri, tapi aku nggak pernah nyangka akan jalanin itu juga. Tapi kalau kamu bisa adil, aku akan bertahan. Besoknya, pesan dari Emma masuk. Aku nggak nyangka kita sampai di titik ini, tapi aku percaya sama kamu. Jangan buat aku salah. Udin tahu, apa yang sedang dijalani ini bukan hal biasa. Tapi ia juga sadar, perasaan tidak bisa dipaksa. Ia tidak mencari 2 perempuan. Ia hanya mencintai keduanya, dengan cara yang tidak bisa ia tolak. Dan mereka menerima itu, bukan karena bodoh, tapi karena berani memilih jalan yang tidak umum. Beberapa minggu kemudian, Emma mulai bertanya soal Islam. Bukan karena tekanan, tapi karena penasaran. Ia sering melihat Udin sholat, melihat bagaimana Udin menjaga ibadahnya bahkan saat sibuk kerja. Vania juga begitu. Ia mulai membaca-baca, kadang bertanya soal hal-hal kecil. Kenapa perempuan pakai kerudung? Kenapa ada wudhu sebelum sholat? Kenapa tidak makan babi? Udin menjawab semampunya, tidak menggurui, hanya menjelaskan dengan tenang. Sampai akhirnya di sebuah pagi, mereka mengajak Udin ke Islamic Center. Hari itu, Emma dan Vania mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada drama besar, tidak ada air mata meledak-ledak, tapi ada ketenangan yang aneh dalam dada Udin. Ia tidak pernah membayangkan 2 perempuan Jerman, yang cantik dan punya hidup nyaman, akan memeluk Islam demi menikah dengannya. Tapi itu terjadi. Dan itu nyata. Malam itu, setelah semua selesai, Udin berdiri di balkon rumah, memandang langit malam Berlin yang kelabu. Di belakangnya, 2 perempuan sedang tertawa kecil menonton film. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi malam itu, ia tahu satu hal. Hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan lagi pemuda pabrik biasa dari Indonesia. Ia sedang berjalan di jalan yang mungkin akan membuat media heboh. Tapi baginya, ini bukan soal viral atau tidak. Ini soal pilihan, soal keberanian, dan soal cinta yang datang dengan cara yang tidak biasa. Udin duduk di bangku kayu panjang, yang menghadap taman kota dekat apartemennya di kawasan Berlin-Neukölln. Angin sore berembus sejuk, membawa bau rumput basah dan aroma roti dari toko dekat sana. Tangannya gemetar sedikit saat memegang gelas kopi hangat. Sudah seminggu sejak ia bertemu Vania. Wajah itu, senyum itu, terus saja terbayang di benaknya. Pikirannya tidak tenang. Ia tahu ini tidak benar. Ia sudah bersama Emma 2 tahun. Hubungan yang tidak pernah ada masalah berarti. Emma adalah wanita baik, perhatian, dan terbuka. Tapi justru karena itulah ia merasa perlu jujur. Di malam yang sama, saat Emma pulang kerja, dan mereka makan malam bersama di dapur kecil apartemen mereka, Udin menatap wajah Emma dengan ragu. Wanita itu sedang membuka botol selai stroberi sambil bercerita tentang koleganya yang lucu. Udin tak ikut tertawa. Emma, aku perlu bicara serius, kata Udin pelan. Emma menutup botol selai. Tangannya berhenti. Ia menatap Udin. Oke, kenapa? Udin menghela napas panjang. Waktu kita jalan minggu lalu, aku ketemu cewek di jalanan. Dia jualan jajanan. Namanya Vania. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak ketemu dia, pikiranku terus kepikiran. Aku suka dia. Suasana mendadak hening. Detik demi detik terasa lebih panjang. Udin menunduk. Ia siap jika Emma marah, kecewa, atau bahkan meninggalkannya. Tapi suara Emma justru terdengar lembut, tanpa amarah.
Jadi kamu suka dia? Udin mengangguk pelan. Aku nggak ngerti kenapa. Tapi iya, aku juga masih sayang kamu. Tapi perasaanku ke dia juga kuat. Emma terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kamu mau jujur. Itu penting. Tapi kamu juga harus tahu, hubungan bukan permainan. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Tapi juga bukan yang suka memaksa. Udin tak menjawab. Ia hanya menatap Emma, seolah ingin menyampaikan rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Emma berdiri, mengambil air putih, lalu kembali duduk. Aku butuh waktu buat mikir. Tapi kalau nanti kamu benar-benar ketemu dia lagi, aku mau kenal dia. Aku nggak mau disisihkan begitu aja. Udin terkejut. Kamu nggak marah? Emma mengangkat bahu. Sedikit. Tapi kalau kamu jujur, itu udah setengah dari masalahnya. Aku cuman mau pastikan kamu nggak main-main. Hari-hari berikutnya, suasana agak canggung. Tapi Emma tidak berubah. Ia tetap bersikap seperti biasa. Masih menyiapkan bekal makan siang untuk Udin. Masih mengingatkan Udin soal cucian. Tapi Udin tahu, ada sesuatu yang berubah di dalam hati mereka. Seminggu kemudian, Udin kembali ke jalanan tempat Fania biasa berjualan. Dan benar, Fania masih ada di sana. Masih dengan keranjang jajanan dan senyum yang sama. Hai, sapa Udin. Masih, ingat aku? Fania tersenyum. Tentu, kamu yang beli roti karamel minggu lalu kan? Udin mengangguk. Mereka ngobrol cukup lama. Fania bercerita sedikit tentang asal-usulnya. Ia dari kota kecil dekat Leipzig. Merantau ke Berlin untuk hidup mandiri. Jualan jajanan adalah pekerjaan sambilannya. Ia suka kehidupan sederhana dan orang yang jujur. Udin langsung merasa nyaman. Akhirnya ia memberanikan diri mengatakan bahwa ia punya pacar, tapi hatinya juga sedang terbagi. Yang mengejutkan, Fania justru menanggapinya dengan tenang. Kamu jujur, itu sudah cukup. Aku bukan cewek yang suka drama. Tapi aku perlu tahu kamu serius. Hubungan mereka pun mulai terjalin perlahan. Emma tahu semua yang terjadi. Bahkan, di minggu kedua, Emma ingin bertemu Fania. Pertemuan itu berlangsung di taman yang sama, tempat Udin sering duduk. Ketiganya berbincang. Suasana canggung di awal, tapi Emma dan Fania ternyata punya banyak kesamaan. Sama-sama suka buku. Sama-sama tidak suka ribet. Dan yang terpenting, keduanya sama-sama mencintai Udin. Hari itu, Emma menatap Udin dan Fania. Aku masih belum percaya aku bilang ini. Tapi kalau memang kalian yakin, aku bisa pertimbangkan hubungan ini jadi sesuatu yang lebih besar. Mata Udin berkaca. Ia menggenggam tangan Emma dan Fania bergantian. Dalam hati kecilnya ia tahu, hidupnya tidak akan lagi sama setelah hari itu. Semenjak Emma dan Fania tinggal bersama Udin di apartemen sederhana di pinggiran kota Frankfurt, kehidupan mereka berubah total. Tak ada lagi hari-hari sepi. Setiap pagi, aroma kopi dan roti panggang menyambut Udin saat turun dari kamar. Kadang, yang memasak Emma, kadang Fania. Kadang keduanya saling berebut siapa yang lebih dulu menyajikan sarapan. Udin tetap bekerja seperti biasa di pabrik. Ia memakai kemeja biru polos yang sudah mulai pudar warnanya, tapi tetap disetrika rapi oleh Emma. Sepulang kerja, ia tak langsung duduk santai. Ia ikut membereskan rumah, mencuci piring, kadang membantu Fania membuat camilan untuk dijual di akhir pekan. Fania tak lagi berjualan sendirian. Ia sekarang punya stand kecil di pinggir jalan dekat taman kota. Udin menyewakan satu petak kecil untuknya. Emma sering ikut menemaninya saat hari libur. Mereka bertiga benar-benar seperti satu tim kecil yang kompak. Namun, bukan berarti semuanya selalu mulus. Pernah suatu malam, Emma duduk termenung di balkon. Udin yang baru selesai mandi menghampiri dan duduk di sampingnya. "Apa kamu capek?" tanya Udin pelan. Emma diam sebentar, lalu menjawab, "Aku cuma mikir, hidupku sekarang aneh, ya. Dulu aku pikir aku akan menikah dengan pria Jerman, punya anak 2, tinggal di rumah yang dikelilingi pagar putih dan kebun kecil. Sekarang, aku tinggal di apartemen kecil bersama pria Indonesia dan berbagi suami dengan wanita lain." Udin terdiam. Ia tahu ini bukan mudah,
Tapi ia juga tahu Emma tulus. Aku nggak pernah paksa kamu, Emma. Kalau kamu mau pergi, aku ngerti, kata Udin pelan. Emma menoleh dan menatapnya. Kamu pikir aku selemah itu? Aku pilih kamu karena kamu beda. Kamu jujur, sederhana, dan nggak pernah main-main. Aku masih di sini karena aku yakin, walaupun kita nggak punya pagar putih, kita punya hati yang jujur. Malam itu Udin memeluk Emma lama. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi piknik ke pinggiran kota. Fania membawa bolu buatan sendiri, Emma membawa termos kopi, dan Udin membawa gitar kecilnya. Mereka duduk di rerumputan, bercanda, bercerita. Beberapa orang yang lewat melihat mereka dengan heran. Tapi mereka tak peduli. Kehidupan seperti ini tentu membuat tetangga sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang kagum, ada yang mencibir. Tapi tak satu pun dari mereka datang langsung menegur. Udin tahu, cepat atau lambat, cerita mereka akan menyebar. Tapi ia juga tahu, selama mereka bertiga saling menghargai, semua akan baik-baik saja. Di minggu keempat setelah pernikahan, Emma dan Fania menyampaikan kabar mengejutkan. Mereka sama-sama positif hamil. Udin syok, lalu tertawa seperti anak kecil. Ia tak menyangka, dua wanita yang ia cintai akan bersamaan memberi kabar seperti itu. Kita harus cari rumah yang lebih besar, kata Fania sambil mengelus perutnya. Atau, kita tetap di sini tapi renovasi sedikit. Tambah 1 kamar lagi, sahut Emma. Aku kerja lebih giat lagi, kata Udin sambil mengangkat tangan seperti tentara siap bertugas. Malam itu mereka kembali duduk bertiga di balkon. Udara musim semi mulai menghangat. Lampu kota berpendar seperti bintang jatuh. Di dalam kesederhanaan, mereka menemukan kebahagiaan yang tidak semua orang bisa punya. Keesokan harinya, saat Fania sedang di stand jualannya, seorang jurnalis lokal menghampiri. Ia tertarik menulis kisah tentang wanita muda Jerman yang menikahi pria Indonesia. Fania tertawa kecil dan memberikan kontak Udin. Ia tidak tahu bahwa kisah mereka akan menjadi viral hanya dalam seminggu ke depan. Dan begitulah, Udin yang sederhana, yang selalu memakai kaos polos dan celana pendek, perlahan-lahan menjadi sorotan. Tapi baginya, selama Emma dan Fania bahagia, ia tidak peduli dunia berkata apa. Udin menatap langit sore dari balkon apartemennya yang kecil tapi rapi di Hamburg. Sudah 1 bulan berlalu sejak hari pernikahan. Ia masih sering merasa seperti hidup dalam mimpi. 2 wanita cantik asal Jerman, Emma dan Fania, kini resmi menjadi istrinya. Mereka semua tinggal bersama di apartemen 2 kamar itu. Tak pernah ada keributan besar. Semua berjalan anehnya, damai. Emma, yang bekerja di salon kecantikan dekat stasiun, selalu pulang lebih dulu. Ia rajin membantu menyiapkan makan malam. Sementara Fania, dengan ide-ide gilanya, sudah mulai menjajakan jajanan khas Indonesia di beberapa titik ramai kota. Siomay, kue lapis, lemper, bahkan gorengan. Semua buatan tangan Fania, dengan resep dari Udin dan video-video YouTube. Sore itu, Udin baru saja pulang dari pabrik. Ia melepaskan sepatu kerja, duduk di kursi plastik tua, lalu mengambil air putih dari kulkas. Udara panas tak biasa menyelimuti ruangan. Ia membiarkan jendela terbuka. Dari dapur terdengar suara Emma sedang menyalakan kompor, sementara Fania memutar lagu-lagu Indonesia dari ponsel bututnya. Sayang, mau makan dulu atau mandi dulu? Teriak Emma dari dapur. Makan dulu aja, jawab Udin sambil tersenyum kecil. Mereka makan di meja kayu kecil. Bertiga. Porsinya selalu cukup, tapi rasanya selalu penuh. Udin banyak diam, hanya sesekali mengangguk ketika Emma atau Fania bercerita. Mereka terbiasa begitu. Tidak perlu banyak kata, yang penting suasana tetap nyaman. Setelah makan malam, Fania mengeluarkan secarik kertas dari tas selempangnya. Aku tadi ditawari kerjasama sama salah satu kedai kopi di Altona. Katanya tertarik jualin jajanan kita secara rutin. Udin dan Emma menatapnya dengan antusias. Itu kabar bagus. Perlahan, bisnis jajanan yang dirintis Fania memang mulai menarik perhatian warga lokal. Kalau bisa masuk ke situ, aku bisa mulai cari tempat produksi kecil. Nggak harus masak di dapur ini terus, lanjut Fania sambil tertawa.
Emma mengangguk. Aku bisa bantu urus izin usahanya. Di Jerman agak ribet soal makanan, apalagi kalau mau dijual di tempat umum. Udin mendengarkan. Ia merasa bangga. Istrinya bukan cuma cantik, tapi juga mandiri dan penuh semangat. Dulu ia pikir akan jadi beban menikahi dua wanita. Tapi kenyataannya, mereka saling dukung, saling bantu. Malam itu, Udin tidur lebih nyenyak. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya jadi buruh pabrik yang bekerja 8 jam sehari. Ia merasa menjadi bagian dari tim. 3 orang yang ingin hidup baik di negeri orang. Akhir pekan berikutnya, mereka bertiga pergi ke taman kota membawa keranjang jajanan. Di sana, Fania membuka lapak sederhana di dekat jalur sepeda. Udin membantu menata jajanan, Emma membagikan selebaran promosi. Beberapa orang lewat dan membeli. Anak-anak kecil menyukai kue-kue manis buatan Fania. Seorang wanita tua memuji tekstur lemper yang lembut. Udin melihat semuanya dengan mata berkaca. Aku bangga sama kalian, kata Udin pelan. Fania menepuk bahunya. Kita tim, Din. Emma menambahkan. Gak ada yang lebih penting selain saling percaya. Hari itu, untuk pertama kalinya mereka pulang dengan keranjang kosong. Semua jajanan ludes terjual. Malamnya mereka merayakan kecil-kecilan di rumah, hanya dengan teh hangat dan nasi goreng buatan Emma. Udin menatap 2 wanita yang kini mengisi hidupnya. Ia tahu perjalanan masih panjang. Tapi jika semua tetap seperti ini, saling terbuka, saling dukung, saling terima, maka tidak ada yang mustahil. Ia berdoa dalam hati. Bukan minta kaya raya, hanya ingin rumah kecilnya tetap hangat, tetap damai. Dan untuk malam itu, doa itu terkabul. Musim semi mulai menyapa Berlin. Pepohonan di pinggir jalan kembali menghijau, dan udara dingin perlahan berubah menjadi sejuk yang menyenangkan. Udin semakin rajin membawa keluarganya berjalan-jalan setiap akhir pekan. Kadang ke Taman Tiergarten, kadang ke pasar tradisional, Turki di Kreuzberg. Emma dan Fania selalu membawa bekal sendiri, lengkap dengan makanan khas Indonesia yang kini mereka sudah terbiasa buat. Kehidupan mereka berjalan tenang. Udin bekerja dari pagi sampai sore, lalu pulang membantu Fania dan Emma menyiapkan jajanan yang akan dijual keesokan harinya. Sejak beberapa bulan terakhir, usaha kecil-kecilan mereka mulai menarik perhatian. Orang-orang Jerman yang penasaran dengan rasa khas makanan Indonesia mulai menjadi pelanggan tetap. Di dapur kecil apartemen mereka, Fania menggoreng risoles, Emma memotong-motong bahan untuk membuat onde-onde, sementara Udin membungkus pesanan yang akan dikirim ke beberapa restoran Asia. Bisnis rumahan ini awalnya hanya iseng, tetapi pelan-pelan mulai menghasilkan uang tambahan yang cukup lumayan. Sayang, kamu tahu nggak? Kata Fania sambil mengelap tangan. Minggu depan kita dapat undangan dari Festival Makanan Asia di Alexanderplatz. Kita boleh buka booth kecil. Udin mengangkat alis. Serius? Itu kan tempat ramai banget. Emma mengangguk. Aku sudah konfirmasi ke panitianya. Mereka bilang makanan kita unik. Mereka penasaran sama kue lumpur dan pastel. Udin terdiam sejenak. Ia merasa seperti mimpi. Beberapa tahun lalu ia hanyalah pekerja pabrik yang hidup sederhana dan tidak pernah berpikir akan punya usaha sendiri. Sekarang, 2 perempuan cantik yang tulus dan rajin mendampinginya malah membantunya membuka jalan baru yang tidak pernah ia rencanakan. Hari festival tiba. Mereka bangun pagi, membawa makanan-makanan yang sudah disiapkan malam sebelumnya. Emma memakai tank top pink dan jaket jeans, Fania dengan dress putih sederhana. Udin seperti biasa memakai kemeja biru, rapi, membawa semua kotak ke dalam mobil sewaan. Di tengah keramaian Alexanderplatz, booth mereka berdiri di antara pedagang-pedagang dari Thailand, Korea, dan Vietnam. Tapi bau gorengan khas Indonesia berbeda. Ada sesuatu yang menarik perhatian pengunjung. Tidak butuh waktu lama sampai antrian mengular. Orang-orang mulai bertanya, memotret, bahkan mewawancarai mereka. Seorang jurnalis lokal dari salah satu media online menghampiri. Anda dari Indonesia? Tanya si jurnalis pada Udin. Iya, saya dari Jawa Tengah.
jawab Udin sambil tersenyum. Dan ini istri Anda? Iya, dua-duanya. Emma dan Vania. Jurnalis itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Menarik. Boleh kami angkat kisah Anda di kanal lifestyle kami? Udin melirik Emma dan Vania. Keduanya mengangguk. Beberapa hari kemudian, artikel berjudul "Pria muda sederhana asal Indonesia nikahi dua wanita Jerman cantik dan buka usaha makanan Indonesia di Berlin" menjadi viral. Media sosial ramai, banyak yang memuji kisah mereka sebagai cerita cinta dan perjuangan lintas budaya yang indah. Komentar-komentar pun bermunculan. Ada yang kagum, ada yang penasaran, ada juga yang skeptis, seperti biasa. Tapi Udin, Emma, dan Vania tak terlalu peduli. Mereka tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Kehidupan mereka memang tidak sempurna, tapi mereka punya arah. Mereka punya mimpi bersama. Dan yang terpenting, mereka punya satu sama lain. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, Udin duduk di balkon kecil apartemennya bersama Emma dan Vania. Mereka minum teh, menatap langit yang mulai dihiasi bintang. Aku nggak pernah nyangka bisa begini, kata Udin pelan. Emma menyandarkan kepala di pundaknya. Aku juga. Tapi kamu membuat semua ini terasa benar. Vania tersenyum, memeluk Udin dari samping. Kita masih akan melangkah jauh, aku yakin. Udin memejamkan mata sejenak. Ia tidak tahu apa yang akan datang besok. Tapi malam itu, ia merasa menjadi laki-laki paling beruntung di dunia. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa sangat cepat. Berlalu. Cuaca di Jerman mulai berganti. Musim semi datang, bunga-bunga bermekaran di taman kota, dan sinar matahari yang hangat menerpa jalanan yang biasa dilalui Udin, Emma, dan Vania. Kehidupan rumah tangga mereka yang unik terus menjadi bahan perbincangan di banyak media. Meski begitu, mereka memilih untuk tetap hidup sederhana. Udin tetap bekerja di pabrik seperti biasa. Ia bangun pagi, mengenakan kemeja biru andalannya, sarapan bersama dua istrinya, lalu berangkat kerja. Di rumah, Emma dan Vania membagi tugas rumah tangga dengan rukun. Emma lebih suka memasak, sementara Vania merapikan rumah dan menjaga tanaman di balkon apartemen mereka yang mungil tapi hangat. Pagi itu, Udin pulang lebih cepat dari biasanya karena pabrik sedang mengadakan pemeliharaan mesin. Ia membeli beberapa bahan makanan dari pasar lokal. Ia tahu Emma suka salad Jerman dan Vania gemar roti pretzel hangat. Saat sampai rumah, dua istrinya sedang menonton acara memasak di televisi, tertawa kecil dan saling melempar komentar lucu. Aku tadi lihat resep baru untuk ayam panggang madu, kata Emma. Kalau berhasil, minggu depan kamu masak buat tamu-tamu kita ya, sahut Vania. Udin hanya tersenyum. Mereka berdua seperti saudara, bukan dua wanita yang berebut cinta seorang pria sederhana dari Indonesia. Suatu malam, mereka bertiga duduk di meja makan kecil yang dilengkapi lampu gantung bulat, berbicara tentang masa depan. Udin mengutarakan keinginannya untuk membuka usaha kecil. Aku kepikiran buat buka kedai makanan khas Indonesia. Kecil-kecilan aja, mungkin mulai dari nasi goreng, sate, sama cemilan kayak risoles, ujar Udin sambil menatap mereka. Emma menyambut antusias. Kamu yang masak, aku yang bantu promosi. Aku punya teman food blogger. Vania pun langsung ikut menimpali. Dan aku bisa bantu cari tempatnya. Aku kenal beberapa orang yang punya kios kosong di dekat stasiun. Malam itu jadi malam perencanaan. Mereka menulis ide di kertas, membuat daftar bahan, dan menghitung modal awal. Mereka juga mulai memotret masakan Udin setiap kali ia masak, lalu Emma mengunggahnya ke media sosial. Tanpa disangka, responnya luar biasa. 1 bulan kemudian, mereka menyewa satu kios kecil di daerah Berlin-Kreuzberg, daerah yang ramai dengan orang lokal maupun turis. Dengan modal pas-pasan, mereka membuka warung kecil bernama Warung Udin. Di sana, Udin yang memasak, Emma menangani kasir dan media sosial, sementara Vania menyambut pelanggan dan membuat minuman. Awalnya, hanya beberapa orang yang datang.
Tapi karena ulasan bagus dari pengunjung, terutama turis Indonesia dan Asia Tenggara yang kangen makanan kampung halaman, tempat itu mulai ramai. Dalam 3 bulan, pendapatan mereka menutupi sewa kios dan kebutuhan harian. Suatu hari, seorang jurnalis dari koran lokal datang dan mewawancarai mereka. Artikel itu dimuat di halaman depan dengan judul "Warung Kecil, Rasa Besar. Kisah Cinta 3 Hati dan Rasa dari Timur." Sekali lagi, kisah Udin, Emma, dan Fania viral. Tapi kali ini bukan karena kisah cintanya, melainkan karena kerja keras dan keunikan rasa dari makanan buatan mereka. Udin tidak pernah menyangka. Ia hanya pria muda dari kampung kecil di Jawa Tengah. Tapi kini, ia punya 2 istri yang mendukungnya penuh dan usaha kecil yang tumbuh dari nol. Bukan hanya kisah cinta mereka yang menjadi sorotan, tapi juga semangat mereka dalam merintis hidup dari dasar. Satu malam, setelah kios ditutup dan mereka pulang ke rumah, mereka bertiga duduk di balkon kecil sambil minum teh. Udara malam cukup dingin, tapi mereka semua merasa hangat. "Aku bahagia," kata Fania lirih. "Aku juga," sambung Emma. Udin hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu kisah mereka baru saja dimulai. Waktu terus berjalan. Warung Udin, yang dulu hanya kios kecil, kini mulai mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat Berlin. Udin, Emma, dan Fania semakin sibuk dengan usaha mereka. Emma mulai mengatur strategi pemasaran yang lebih terarah, memanfaatkan media, sosial, dan komunitas lokal. Fania semakin pandai dalam mengelola operasional harian dan pelayanan pelanggan. Suatu sore, saat suasana kios sedang ramai, datanglah seorang pria paruh-baya yang memperkenalkan diri sebagai seorang investor. Ia tertarik dengan konsep warung kecil yang menyajikan makanan Indonesia asli di tengah kota Jerman. Dengan penuh antusias, ia menawarkan peluang untuk membuka cabang kedua. Udin sempat ragu, bagi pria sederhana seperti dia, ini bukan hal kecil. Tapi setelah berdiskusi dengan Emma dan Fania, mereka setuju untuk mencoba. Semangat baru muncul, sekaligus tantangan yang belum pernah mereka bayangkan. Mereka mulai mencari lokasi yang strategis, bernegosiasi dengan pemilik toko, dan menata ulang konsep bisnis supaya bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. Proses itu tidak mudah. Ada banyak aturan yang harus dipenuhi, izin yang harus diurus, dan modal tambahan yang harus dicari. Di tengah kesibukan itu, Emma hamil anak kedua mereka. Kabar bahagia ini membawa suasana hangat di rumah mereka. Fania yang juga sedang menanti kelahiran anaknya sendiri merasa sangat senang. Mereka saling mendukung, berbagi cerita tentang kehamilan dan persiapan menjadi ibu. Namun, tak lama kemudian, sebuah masalah datang menghampiri. Seorang mantan pacar Udin dari Indonesia tiba-tiba datang ke Jerman. Dia menghubungi Udin, meminta bantuan dan ingin bertemu. Hal ini membuat Emma dan Fania sedikit cemas. Mereka bertanya-tanya apa maksud kedatangan wanita itu. Udin pun mengajak keduanya bertemu bersama. Wanita itu ternyata datang karena kesulitan ekonomi dan tidak ada tempat tinggal. Udin merasa iba dan berjanji akan membantu sebisa mungkin, tanpa mengganggu rumah tangganya yang sudah harmonis. Meski begitu, kedatangan mantan pacar Udin ini memicu kecemburuan kecil antara Emma dan Fania. Mereka mulai merasa ada ruang ketidaknyamanan. Namun, dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, mereka belajar saling memahami dan menjaga perasaan satu sama lain. Hal menunjukkan bagaimana kehidupan Udin, Emma, dan Fania yang semakin kompleks. Mereka dihadapkan pada peluang bisnis, kehamilan, dan tantangan hubungan dengan masa lalu Udin. Tetapi mereka tetap berusaha menjaga rumah tangga mereka dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Hari-hari berlalu dengan ritme yang makin padat. Usaha warung Udin makin berkembang. Cabang kedua yang dibuka di pusat kota Berlin mulai menunjukkan tanda-tanda sukses. Udin, Emma, dan Fania bekerja keras, tapi tak pernah lupa menyisihkan waktu untuk keluarga. Anak-anak mereka mulai tumbuh dengan ceria. 2 anak Udin dan Emma, serta 1 anak dari Udin dan Fania, saling akrab, meski beda ibu. Di rumah kecil mereka di pinggiran kota, tawa anak-anak menjadi warna yang paling indah. Udin tetap memakai kaos polos dan celana pendek saat santai di rumah, dan kemeja biru ketika ke pabrik.
Emma dan Vania sering terlihat dengan tank top putih, pink, atau merah yang sederhana, tapi memancarkan kepercayaan diri. Mereka tampak bahagia, meski kehidupan ini tidak biasa bagi sebagian orang. Suatu sore, ketika anak-anak sedang bermain di taman dekat rumah, seorang tetangga tua yang sudah lama mengenal keluarga mereka datang menghampiri. Ia berkata, "Udin, aku heran dengan kalian. Dua wanita yang hidup rukun, mencintai dan mendukung satu sama lain, itu bukan hal mudah." Udin tersenyum dan menjawab, "Kami hanya berusaha hidup jujur, adil, dan menghargai satu sama lain. Itu saja." Tetangga itu mengangguk. "Kamu benar. Aku dulu juga tidak percaya, tapi kalian membuktikan bahwa cinta bisa punya banyak wajah." Perjalanan hidup Udin dari pemuda sederhana asal Indonesia yang bekerja di pabrik manufaktur di Jerman sampai menikahi dua wanita muda Jerman, bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang keberanian, menerima perbedaan, saling menghormati, dan membangun keluarga dengan cara yang tak biasa, tapi penuh makna. Media sempat geger dengan berita viral berjudul "Pria muda sederhana asal Indonesia nikahi dua wanita Jerman cantik." Tapi bagi Udin, Emma, dan Vania, popularitas itu hanya bagian kecil. Yang terpenting adalah kebahagiaan mereka bersama, hidup rukun dan sejahtera. Kini, anak-anak mereka mulai melanjutkan usaha keluarga. Dua anak dari Emma dan Udin menjadi pedagang, sukses, sementara anak dari Vania dan Udin menunjukkan minat kuat dalam dunia kuliner, bertekad mengembangkan resep-resep asli Indonesia yang diperkenalkan ayahnya. Malam itu, ketika bintang-bintang bertaburan di langit Berlin, Udin duduk di balkon rumah sambil melihat keluarganya bermain di halaman. Ia merasa bersyukur atas segala yang telah dicapai. Tidak mudah, tapi dengan cinta dan kerja keras, mereka berhasil menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Bab ini menutup kisah perjalanan Udin dengan bahagia, menggambarkan kemenangan atas segala tantangan, dan menegaskan bahwa cinta, kejujuran, dan keadilan mampu mengubah hidup menjadi lebih baik. Matahari pagi menyinari kota Berlin dengan hangat, mengusir dingin malam yang baru saja berlalu. Suara riang anak-anak terdengar dari dalam rumah yang kini terasa semakin penuh. Udin duduk di meja makan, menyesap kopi hangat sambil memperhatikan kedua istrinya dan anak-anak mereka yang sibuk menyiapkan sarapan. Emma, dengan tank top putih sederhana dan celana jeans pendek, sibuk di dapur. Ia sudah mulai menguasai resep-resep masakan Indonesia yang dulu dikenalkan Udin kepadanya. Aroma nasi goreng dan sambal tercium sampai ke ruang makan. Di sisi lain, Vania, dengan tank top pink dan celana pendek yang nyaman, membantu anak bungsu mereka mengenakan seragam sekolah. Meski punya dua istri, suasana di rumah ini jauh dari bayangan rumit atau penuh konflik. Sebaliknya, mereka hidup dengan prinsip saling menghormati dan membagi waktu dengan adil. Emma dan Vania sering mengobrol santai tentang hal-hal kecil, saling berbagi pengalaman tentang kehidupan mereka masing-masing yang dulu sebelum bertemu Udin. Udin selalu berusaha memastikan keduanya merasa dihargai dan dicintai secara setara. Ia sadar bahwa membangun rumah tangga seperti ini bukan perkara mudah, apalagi di tengah masyarakat yang konservatif. Namun, ia yakin selama mereka jujur dan terbuka satu sama lain, semuanya bisa berjalan lancar. Setelah sarapan, Udin berangkat ke pabrik manufaktur tempat ia bekerja. Pakaian kerjanya tak pernah berubah, kemeja biru yang rapi dan celana panjang hitam. Ia bukan hanya pekerja biasa, tapi juga bagian dari tim manajemen kecil yang dipercaya memimpin beberapa proyek. Kesempatan ini ia raih berkat kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun di Jerman. Di kantor, Udin disambut ramah oleh kolega dan atasan. Ia dikenal sebagai pria yang santun dan pekerja keras, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, meski kadang aksennya masih kental Indonesia. Namun, kejujuran dan ketulusan hati membuatnya disegani. "Udin, bagaimana kabar keluargamu?" tanya salah satu teman dekatnya, Jens, saat mereka duduk di ruang istirahat. "Alhamdulillah, semuanya baik. Anak-anak sudah mulai sekolah dan istriku juga sibuk mengurus rumah," jawab Udin sambil tersenyum. Jens mengangguk.
Kamu beruntung punya keluarga seperti itu. Aku pernah dengar berita soal pernikahanmu yang unik itu. Media sampai heboh. Udin menghela napas. Ya, aku juga kaget. Tapi kami sudah terbiasa. Intinya, kami bahagia dan saling mendukung. Sementara itu, di rumah, Emma dan Fania mengurus anak-anak yang baru pulang sekolah. Anak-anak mereka tumbuh dengan rasa cinta yang kuat terhadap budaya Indonesia dan Jerman sekaligus. Udin sering mengajarkan bahasa Indonesia di rumah, sedangkan Emma dan Fania memperkenalkan budaya lokal kepada anak-anak. Suatu hari, Emma mengajak Udin ke sebuah acara komunitas multikultural di pusat kota Berlin. Mereka ingin memperkenalkan masakan Indonesia dan juga berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Acara itu menjadi momen penting untuk mempererat hubungan mereka dengan warga sekitar dan membuka wawasan orang-orang tentang keberagaman budaya di sana. Udin tampil sebagai pembicara yang menceritakan bagaimana ia memulai hidupnya di Jerman, bagaimana ia bertemu Emma dan Fania, dan bagaimana mereka membangun keluarga dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia berbicara dengan sederhana tapi penuh makna, membuat banyak orang terinspirasi. Emma dan Fania juga berbagi pengalaman mereka tentang proses menjadi mualaf demi menikah dengan Udin, serta bagaimana mereka belajar menerima dan menghormati nilai-nilai budaya Indonesia dan Islam. Cerita mereka mengundang tepuk tangan meriah dan membuat banyak orang membuka pikiran tentang arti cinta dan toleransi. Kembali ke rumah, malam itu Udin dan kedua istrinya duduk bersama di ruang keluarga, berbincang tentang masa depan dan impian mereka. Anak-anak sudah tidur lelap, memberi mereka waktu berdua untuk mendiskusikan rencana usaha yang akan dikembangkan. Udin, aku ingin membuka kafe kecil yang menggabungkan masakan Indonesia dan Jerman. Bisa jadi tempat keluarga dan teman-teman berkumpul, kata Emma penuh semangat. Fania mengangguk setuju. Aku juga punya ide membuat jajanan tradisional yang bisa dijual online. Dengan teknologi sekarang, pasti laku. Udin tersenyum. Semua ide bagus. Kita bisa bekerja sama membangun usaha yang lebih besar dan memberi peluang kerja bagi banyak orang. Hari-hari berlalu, mereka mulai mengeksekusi rencana itu. Dengan modal dari usaha warung dan cabang yang sudah ada, mereka membuka kafe kecil di kawasan yang ramai, sekaligus memulai bisnis online untuk jajanan tradisional. Usaha itu mendapat sambutan hangat dari warga Berlin dan komunitas Indonesia di sana. Kehidupan, mereka menjadi contoh nyata bahwa perbedaan bukan halangan untuk bersatu dan sukses bersama. Udin, Emma, dan Fania terus saling menguatkan, menjalani hidup dengan penuh cinta, kerja keras, dan keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari penerimaan dan usaha bersama. Suatu sore, ketika mereka duduk di kafe, melihat pelanggan menikmati hidangan, Udin berpikir kembali perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari seorang pemuda sederhana di pabrik manufaktur, kini ia menjadi kepala keluarga yang dihormati dan pengusaha kecil yang mulai dikenal. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi bersama Emma dan Fania, serta anak-anak mereka, tidak ada hal yang tidak mungkin. Cinta mereka bukan hanya milik mereka sendiri, tapi juga inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Udara pagi Berlin masih dingin ketika Udin membuka pintu warung kecilnya. Cahaya matahari mulai menembus celah-celah bangunan tua di jalanan kota itu. Suara hiruk-pikuk penduduk yang sibuk memulai hari sudah terdengar dari kejauhan. Meski begitu, di dalam warung, suasana terasa hangat. Aroma kopi segar dan rempah-rempah khas Indonesia menguar, membangkitkan rasa rindu kampung halaman. Udin berjalan ke meja kayu yang telah menjadi tempat favorit para pelanggan tetapnya. Ia mengusap tangan kasar yang selama ini ia gunakan untuk bekerja keras, merasakan setiap lekukan dan bekas luka kecil yang menjadi saksi perjalanan hidupnya. Di balik keramaian itu, pikirannya melayang pada keluarga kecilnya yang sekarang telah semakin lengkap dan harmonis. Emma dan Fania sedang sibuk menyiapkan hidangan di dapur yang tidak pernah sepi. Mereka berbagi tugas dengan cekatan, layaknya tim yang sudah sangat padu. Emma yang dulu pemalu, kini mampu menyapa pelanggan dengan ramah, sementara Fania selalu berhasil membuat anak-anak mereka tertawa dengan kelucuannya. Anak-anak juga semakin besar. Mereka belajar dua bahasa, menjalani dua budaya dalam satu atap. Udin sering melihat mereka berlari di halaman rumah,
bermain bersama tanpa merasa ada perbedaan di antara mereka. Sesuatu yang dulu sulit dibayangkan oleh banyak orang, kini menjadi kenyataan yang indah. Di sela kesibukan, Udin sempat berdiskusi dengan Emma tentang pengembangan usaha mereka. Kita harus membuka cabang lagi, Emma. Tidak hanya di Berlin, tapi juga di kota-kota lain. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan kuliner Indonesia lebih luas, ujarnya penuh semangat. Emma mengangguk setuju. Aku setuju, Udin. Kita juga harus mulai memikirkan bagaimana memperkuat brand kita. Bisa jadi bukan sekadar warung, tapi tempat belajar tentang budaya Indonesia. Fania pun ikut menambahkan, kalau begitu kita harus lebih serius dengan pemasaran online. Aku bisa mengelola media sosial, biar lebih banyak yang tahu tentang kita. Percakapan itu membuat Udin merasa bangga. Ia menyadari betapa besar dukungan dari kedua istrinya. Mereka bukan hanya pasangan hidup, tapi juga mitra sejati dalam menjalani hidup dan berbisnis. Seiring waktu, warung Udin mulai dikenal lebih luas. Pelanggan datang dari berbagai kalangan, tidak hanya warga lokal tapi juga turis. Mereka penasaran dengan cerita unik keluarga ini dan rasa masakan yang otentik. Beberapa media lokal bahkan mulai meliput kisah sukses Udin, menarik perhatian publik. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa tetangga masih menyimpan pandangan skeptis terhadap kehidupan keluarga mereka. Ada yang berbisik, mempertanyakan bagaimana dua wanita bisa hidup bersama dalam satu rumah dengan satu suami. Tapi Udin tidak peduli. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah yang utama. Suatu sore, ketika ia sedang beristirahat, seorang wartawan dari surat kabar lokal datang ke warungnya. Pak Udin, boleh saya wawancara? Cerita keluarga Bapak sangat menarik dan bisa jadi inspirasi bagi banyak orang, katanya. Udin mengangguk. Ia bercerita tentang perjalanan dari seorang perantau yang berjuang sendirian hingga akhirnya membangun keluarga harmonis bersama Emma dan Fania. Tentang bagaimana mereka belajar menerima satu sama lain, membangun saling pengertian, dan menjaga komunikasi agar hubungan tetap kuat. Wawancara itu kemudian dipublikasikan dan mendapat sambutan hangat. Banyak yang kagum dan terinspirasi. Bahkan, beberapa komunitas di luar Jerman mulai menghubungi Udin untuk berbagi pengalaman dan belajar dari kisahnya. Di sisi lain, anak-anak mulai menunjukkan bakat mereka masing-masing. Putri Emma yang tertua mulai tertarik dengan dunia kuliner dan ingin belajar menjadi chef. Anak dari Fania menunjukkan minat besar pada teknologi dan media sosial, ingin membantu bisnis keluarga semakin berkembang secara digital. Udin dan istrinya berusaha memberi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai minat mereka. Mereka percaya pendidikan dan dukungan keluarga adalah pondasi utama agar anak-anak bisa meraih masa depan cerah. Suatu malam, ketika keluarga duduk bersama menikmati makan malam sederhana, Udin menyampaikan harapannya. Aku ingin kita terus maju, membangun bisnis ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita dan orang-orang yang membutuhkan. Emma dan Fania tersenyum. Mereka tahu jalan yang ditempuh masih panjang dan penuh tantangan. Tapi bersama, mereka siap menghadapi apapun. Kehidupan di Berlin tidak selalu mudah bagi keluarga mereka. Kadang rasa rindu pada tanah air menghantui. Kadang tekanan sosial membuat mereka merasa terasing. Tapi cinta dan kebersamaan membuat mereka kuat. Mereka punya rumah, keluarga, dan impian yang terus tumbuh. Di ujung bab ini, Udin memandang bintang-bintang di langit malam Berlin dari balkon rumahnya. Ia berdoa agar keluarganya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan untuk menjalani setiap langkah berikutnya. Karena baginya, keluarga adalah segalanya. Pagi di Berlin terasa biasa, tapi bagi Udin dan keluarganya, setiap hari adalah berkah yang harus disyukuri. Matahari mengintip malu-malu dari balik gedung-gedung tua, menerangi halaman rumah mereka yang sederhana tapi penuh kehangatan. Di sanalah keluarga kecil yang unik itu tinggal. Udin, Emma, Fania, dan anak-anak mereka yang mulai tumbuh besar. Hari itu spesial. Anak sulung Emma akan mengikuti ujian memasak tingkat lanjutan di sekolah kuliner, sedangkan anak Fania baru saja diterima di Universitas Teknologi. Dua langkah besar yang menandai babak baru dalam kehidupan mereka, sekaligus buah dari kerja
keras dan cinta tanpa batas dari orang tua mereka. Udin duduk di ruang tamu, menyaksikan kedua istrinya sibuk menyiapkan sarapan. Mereka tampak ceria seperti biasa, memakai tank top berwarna putih dan merah, gaya khas yang telah menjadi ciri sehari-hari mereka. Tak seperti dulu, kini Udin sudah mulai meninggalkan kaos polos dan celana pendeknya saat di rumah. Digantikan pakaian yang lebih rapi meski tetap sederhana. "Papa, aku akan berusaha sebaik mungkin hari ini," kata putri Emma dengan mata berbinar. "Dan aku juga, Papa," timpal anak Fania dengan semangat. Udin mengangguk. "Kalian sudah berjuang keras. Apapun hasilnya, Papa bangga." Percakapan sederhana itu mengisi pagi dengan rasa hangat. Di balik semua kesederhanaan dan tantangan yang pernah mereka lalui, keluarga ini terus berjalan maju bersama. Tak lama kemudian, telepon berdering. Suara dari pihak media lokal yang dulu meliput kisah unik keluarga mereka. "Pak Udin, kami ingin mengundang Bapak dan keluarga untuk hadir di acara talk show nasional. Cerita keluarga Bapak sudah menginspirasi banyak orang. Bagaimana menurut Bapak?" Udin dan istrinya saling berpandangan. Mereka tahu tawaran itu bukan hanya kesempatan untuk berbagi, tapi juga tanggung jawab untuk mewakili keluarga mereka yang sudah menjadi sorotan publik. Dengan semangat yang sama, mereka setuju, karena bagi mereka, cerita bukan hanya tentang uniknya menikahi dua wanita, tapi tentang bagaimana cinta, pengertian, dan keadilan bisa membangun keluarga bahagia di tengah perbedaan. Acara talk show berlangsung lancar. Udin menceritakan perjalanan hidupnya dari seorang pemuda sederhana di pabrik manufaktur hingga menjadi kepala keluarga yang harmonis dan sukses menjalankan bisnis kuliner. Emma dan Fania berbagi kisah tentang perjuangan mereka menjadi mualaf, beradaptasi dengan budaya baru, dan bagaimana mereka menerima satu sama lain. Penonton terpukau oleh kejujuran dan kedalaman cinta yang terpancar dari keluarga ini. Banyak yang terinspirasi untuk lebih membuka pikiran dan hati terhadap bentuk keluarga yang berbeda. Setelah acara, kehidupan kembali normal. Tapi kini, nama Udin, Emma, dan Fania bukan hanya dikenal di Berlin, melainkan di seluruh Jerman, bahkan sampai ke Indonesia. Mereka sering diundang untuk berbicara tentang toleransi, keberagaman, dan kekuatan cinta. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berprestasi. Putri Emma akhirnya menjadi chef terkenal, membawa cita rasa Indonesia ke dapur-dapur terbaik Eropa. Anak Fania menjadi ahli teknologi yang sukses, membantu digitalisasi bisnis keluarga. Bisnis warung kecil yang dulu dimulai dari sebuah keranjang, jajanan kini berkembang menjadi jaringan restoran dan pusat budaya. Udin dan istrinya selalu berusaha menjaga keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga mereka, membuktikan bahwa cinta dan komitmen bisa mengalahkan stereotip dan rintangan. Suatu sore, Udin berdiri di balkon rumahnya, memandang langit yang mulai gelap. Di sampingnya, Emma dan Fania berdiri berdampingan. Tangan mereka menggenggam erat. Senyum mengembang di wajah mereka. "Hidup kita tidak biasa," kata Udin pelan. "Tapi indah," jawab Emma dan Fania serempak. Mereka tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi dengan cinta, kejujuran, dan saling menghormati, semua mungkin diwujudkan. Cerita Udin, Emma, dan Fania menjadi bukti bahwa keluarga bukan soal jumlah, melainkan tentang cinta yang tak terbagi dan kebersamaan yang utuh. Tamat.